immortality of the soul is not. Coba mana? Ya. Filenya tidak mendukung itu. Atau kalau gitu secara offline aja, Bang. Sambil menunggu. Iya, nggak apa-apa. Mulai aja. Nanti pas aku udah terima, nanti aku akan buka. Nanti pas di slide mana kau akan bawakan, nanti aku ke situ, ya. Oke, Bang. Silakan lanjut dulu, ya. Selamat sahabat untuk kita semuanya. Sebelum kita itu khotbah ini, mari semua kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan, kami mohon ampun ya Tuhan apabila kami ada kelalaian dalam mempersiapkan khotbah ini sehingga ada sedikit kendala, akan tetapi kiranya Engkau sendiri saja yang memberikan, yang menyertai untuk setiap acara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul khotbah kita pada sahabat kali ini adalah The Immortality of the Soul Not Universally Believed. Jadi kekekalan jiwa itu bukan dipercaya oleh semua orang di seluruh dunia. Dan di sini bagaimana para pionir kita, yaitu D.M. Camwright. D.M. Camwright itu sangat jelas sekali untuk memberikan bukti-buktinya gitu. Jadi saya juga kadang-kadang itu merasa kagum sih sama pionir kita itu. Mereka kalau memberikan bukti-bukti dan juga penjelasannya mereka itu sangat detail dan mudah untuk dicerna gitu. Jadi rata-rata kayaknya mereka itu kan mereka kan rata-rata juga profesor dan juga ada orang-orang pintar juga. Kalau mereka kasih penjelasan itu jadi enak sekali gitu, mudah-mudah untuk dimengerti. Dan juga di sini selain membahas tentang kekekalan jiwa ini, saya juga akan membahas tentang memutarbalikkan kata-kata. Yang biasanya itu juga itu juga jadi pergumulan untuk kita semua, karena kalau di Alkitab kan kita bilangnya kalau kita berkata iya adalah iya, kalau tidak tidak. Jangan jadi iya jadi tidak, tidak jadi iya. Sama seperti itu, itu kan yang dipakai oleh setan. Seperti kita lihat sebentar kalau di Kejadian itu, Tuhan berkata semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan. Tuhan berkata boleh, tetapi setan berkata sebaliknya, jangan, ya kan? Jadi setan itu biasanya memutarbalikkan. Tuhan berkata boleh, tapi setan berkata kepada Hawa, jangan makan semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, jadi antara boleh sama jangan itu biasanya diputarbalikkan, gitu, ya kan? Kita akan melihat, kalau kita lihat di sini. Ini Advent Review and Herald ini di 6 Juli 1869. 6 Juli 1869. Di sini ada ayatnya, pembukanya itu terdapat dalam Wahyu 14 ayat 12. Kalau teman-teman itu lihat biasanya Wahyu 14 ayat 12, saya akan bacakan di sini. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12 ya? Okay. Ini adalah ketabahan orang kudus. Inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim
dan iman Yesua. Dan ya inilah juga ayat yang dipakai oleh ministry yang terkenal, ministrinya dari Revelation 1412.org itu, ya kan? Karena berasal dari sini, dari review. Iya, dari Nader Mansur dan Imad Aude itu. Berasal dari sini. Revelation 1412.org itu. Dan itu ada di Advent Review dan Herald yang ya biasanya itu ayat utamanya mereka. Itu ayat utama yang mereka pakai itu. Saya sambil tunggu sebentar ya, saya sambil melihat itu apa filenya. Bentar ya. Oh, kalau gitu kita secara offline aja kalau gitu. Enggak bisa share screen ini. Kita secara offline ya. Saya akan bacakan di sini. Doktrin kekekalan jiwa ini diklaim bahwa doktrin keabadian jiwa sudah dipercaya oleh semua bangsa di segala zaman. Ini dikemukakan sebagai argumen kuat yang mendukungnya. Tetapi apakah pernyataan yang tegas atau assertion bahwa pernyataan yang tegas ini benar? Lebih jauh dari itu sebagai yang aktual. Kalau aktual itu adalah yang benar-benar terjadi dan juga adalah sesuatu yang matter. Matter itu sesuatu yang harus didiskusikan. Sama seperti itu pembicara kita yang lain seperti Walter Voigt itu juga ada topiknya yaitu the truth matter. The truth matter itu adalah kebenaran yang benar-benar harus didiskusikan. Jadi matter di sini adalah sesuatu hal yang harus didiskusikan. Dan dari sini juga dilihat ada fakta sebagian besar umat manusia belum mempercayai hal itu. Apa yang dimaksud sekarang dengan istilah keabadian jiwa, itu artinya setiap umat manusia ketika dia memulai keberadaannya di dunia ini telah diberikan kepada manusia oleh Tuhan spiritual tertentu atau secara khusus. Dan di sini ada juga kata-kata imaterial. Imaterial itu artinya tidak dipedulikan atau tidak penting. Elemen abadi kekal yang akan terus hidup terlepas dari tubuh setelah kematian dalam kehidupan pribadi, kesadaran dan bahwa setiap jiwa benar atau jahat harus terus hidup sebagai pribadi individu sepanjang kekekalan. Jadi di sini dijelaskan elemen abadi kekal yang akan terus hidup meskipun sudah terlepas dari tubuh, jadi tetap hidup. Jadi misalnya ini saya mati, terus tubuh saya dan jiwanya sudah terlepas, tapi jiwanya itu masih tetap hidup. Itu yang dipercaya oleh kekekalan jiwa. Dan juga di sini jelaskan, seperti sebuah doktrin yang diklaim telah dipercaya oleh semua bangsa di segala zaman. Jadi doktrin kekekalan jiwa itu dianggap oleh para pionir kita waktu pada zaman itu, tahun 1800-an itu, orang-orang pada umumnya mengira kalau doktrin kekekalan jiwa itu sudah diterima oleh masyarakat luas gitu. Bahkan dari zaman-zaman kuno itu sudah dianggap sebagai kepercayaan umum. Sama seperti orang Kristen pada zaman ini, ya kan? Mereka menganggap kalau sudah dibakar di neraka selamanya, kalau naik ke surga sudah hidup selamanya. Jadi padahal itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Bayangkan kita pergi ke surga, kemudian kita melihat saudara-saudara kita dibakar selama-lamanya gitu. Itu kan tidak mungkin, ya kan? Mana ada ketenangan kalau gitu. Kita di surga enak-enak, ya kan? Terus kita di bawah lihat teman-teman kita yang tidak bergabung sama kita dibakar selama-lamanya. Itu kan mustahil gitu, ya kan? Dan itulah yang menyebabkan orang-orang menjadi ateis. Karena itu teori yang tidak mungkin, yang mustahil itu. Teori yang tidak mungkin, ya kan? Dan ini juga dijelaskan di sini, doktrin kekekalan jiwa itu ini kami tolak dan akan kami tawarkan sebagai akibat, sebagai banyak bukti seperti yang akan kita ketahui. Jadi pionir kita ini mengumpulkan ada beberapa bukti. Ini ada namanya Mr. Watson dalam Institut Teologi miliknya. Ini institut ini dikasih tanda petik di sini, ya kan? Dikasih tanda petik di sini. Dikasih tanda petik.
Itu karena kita akan lihat di sini ya kan. Kenapa kok dikasih tanda petik ini? Meskipun percaya pada keabadian jiwa, Mr. Watson ini meskipun dalam waktu dia kasih kuliah percaya pada kekekalan jiwa, akan tetapi dia membuat candid confession. Candid confession ini pengakuan yang jujur bahwa beberapa bagian yang bagus tentang hal ini, keabadian jiwa, dapat dikumpulkan dari Plato, Cicero, Serera, dan yang lain-lain. Tetapi kita harus membawanya bersama orang lain yang mengungkapkan ada terkadang keraguan dan terkadang ketidakpercayaan. Jadi kalau Plato, Cicero, sama yang lainnya itu bilang doktrin kekekalan jiwa ini benar. Tapi kita tidak bisa hanya satu sisi dong, ya kan? Kita harus lihat dari sisi yang lain, biar adil, ya kan? Kalau kita hanya lihat dari satu sisi, jadinya tidak adil. Kalau lihat dari dua sisi akan adil, ya kan? Kita harus membawa bersama orang lain yang mengungkapkan keadaan keraguan dan ketidakpercayaan akan doktrin ini. Dan ini adalah masalah kepercayaan umum. Dan tidak demikian dengan kepercayaan orang-orang pada umumnya, baik pada zaman kekafiran kuno atau modern. Kegelapan yang sama akan mengaburkan kemuliaan Tuhan secara proporsional atau sebanding, mengurangi kemuliaan manusia, kebenaran dan keabadian yang sangat tepat. Jadi ini kalau kita mempercayai kekekalan jiwa itu akan mengaburkan kemuliaan Tuhan. Dugaan atau ide mengenai jiwa-jiwa yang diserap kembali ke dalam intisari ketuhanan sejak dahulu kala. Jadi mereka percaya itu kekekalan jiwa itu hanya Tuhan yang kekal, akan tetapi kita sendiri juga bisa kekal karena kita menyerap kekekalan Tuhan itu yang diajarkan di kekekalan jiwa itu. Jadinya Tuhan kekal, manusia juga kekal, itu diserap gitu. Tuhan kekal, manusia juga kekal. Dan di sini juga dijelaskan apa yang kita ketahui sekarang tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Dan di sini ada agama Hindu menyangkal pribadi yang kekal tidak memiliki alasan menunjukkan apapun untuk meyakinkan yang lain mengenai kekafiran dan kekafiran modern ini. Kita akan lanjut. Nah, di sini juga dijelaskan pengikut dari Buddha percaya pada penghancuran total. Dari keduanya, dewa-dewa dan manusia setelah sampai pada umurnya itu mereka akan dihancurkan. Mereka akan dihancurkan dan akan bereinkarnasi. Mereka akan bereinkarnasi, hidup kembali. Jadi poin dari iman yang digenggam dari kaum mayoritas saat ini adalah orang-orang mayoritas, ini orang Buddha juga, pada umumnya percaya pada penghancuran total, menyeluruh dari manusia. Kemudian Mr. Watson berkata, untuk setiap orang yang mempercayai siapa yang mengetahui tentang sesuatu mengenai fakta ini. Jadi bahkan orang Buddha itu pun percaya kehancuran, kalau manusia kalau sudah hancur ya sudah hancur gitu, bukan kekal hidup selama-lamanya itu. Ini bukan, kalau ini orang Buddha saja tidak mengklaim itu, ini akan menjadi pukulan maut untuk doktrin keabadian jiwa, ini akan menjadi pukulan maut. Dan di sini juga dijelaskan ada Dr. Devi. Dr. Devi ini dia melakukan penelitian dari Cina, Jepang, dan juga ada beberapa negara, ada dari Burangputer ini juga. Ini dia sudah diteliti dan juga mayoritas mereka tidak percaya sama kekekalan jiwa itu. Mereka tidak percaya akan hal itu. Nah, penduduknya mengatakan mereka ini orang-orang yang materialis. Kalau di sana itu orang materialis itu orang yang lebih cintakan uang, materi, benda-benda. Orang-orang materialis ini biasanya
tidak percaya akan kekekalan jiwa, orang-orang materialis ini. Mereka tidak memiliki gagasan tentang jiwa atau pikiran yang murni seperti yang dikatakan oleh penduduk setempat. Nah, di sini dijelaskan mereka ini kalau bisa memilih, mereka akan lebih memilih menjadi materialis daripada mempercayai pemahaman tentang kekekalan jiwa. Jadi mereka lebih memilih lebih baik jadi materialis saja daripada mempercayai doktrin kekekalan jiwa itu, karena itu enggak masuk akal, ya kan? Dan juga di sini dijelaskan jiwa manusia itu adalah bagian dari Tuhan sendiri. Jiwa manusia adalah bagian dari Tuhan sendiri yang mana dipancarkan oleh Tuhan dari waktu yang lampau. Jiwa ini akhirnya akan menjadi salah satu dari keduanya. Jadi jiwanya manusia ini bisa gabung sama jiwanya Tuhan itu. Jiwanya manusia dan jiwanya Tuhan gabung. Dan dari periode masa depan kembali kepada Tuhan dan diserap kembali ke dalam esensinya. Dengan demikian mereka kehilangan keberadaan individu atau mereka akan kehilangan eksistensinya, akan kehilangan itu. Benar, mereka membicarakan dan menulis puisi atau sajak tentang kebakaan, kekekalan jiwa, tapi yang mereka maksud itu sebagai bagian dari Tuhan yang kekal. Oh, jadi orang-orang zaman dulu itu teori kekekalan jiwa itu hanya sebagai puisi, tapi tetap yang kekal itu hanya Tuhan. Gitu. Jadi mereka bilang itu hanyalah dongeng, hanyalah puisi aja. Kalau yang kekal hanya satu, hanya Tuhan itu. Kalau manusia yang lain-lainnya tidak kekal. Dan tetapi yang kekal, yang sadar, akan tetapi doktrin ini akhirnya masuk ke tengah-tengah bagian dari masyarakat itu. Dan doktrin kekekalan jiwa ini memang di sini dijelaskan subversif itu gerakan bawah tanah. Jadi doktrin kekekalan jiwa itu gerakan bawah tanah itu masuk secara diam-diam. Jadi bukan terang-terangan gitu, masuk perlahan-perlahan. Di sini kita didapati bukti yang melimpah yang saya punya, dan ini DM Cameron ini menjelaskan saya hanya punya ruangan sedikit untuk menyajikannya, untuk menyajikan bukti-bukti ini. Dan ini juga dijelaskan ada Mr. Henry Howe, itu adalah penulis yang terkenal, mengatakan Buddhisme, agama dari Burma atau Myanmar, mempunyai jumlah murid Buddhis yang terbanyak dari seluruh dunia. Jadi di Myanmar sana murid-muridnya dari orang-orang Buddhis ini terbanyak di seluruh dunia. Eksistensi, keberadaan, dan penderitaan perlu diumumkan bersama-sama atau secara beriringan. Oleh karena itu, pencapaian akhirnya dari manusia itu untuk menyelesaikan perputaran abadi dari perubahan dan kehancuran total. Jadi manusia itu kan berputar gini. Untuk lepas dari perputaran itu, kayak hidup mati itu, suatu saat itu pasti akan dihancurkan. Pasti akan dihancurkan secara total gitu. Perputaran abadi. Ini puji Tuhan udah kekirim itu. Dan kita pergi ke slide-nya yang gambarnya Henry Howe itu, Bang. Masih terus. Nah, ini penulis terkenal Henry Howe itu. Itu bilang kalau masyarakat Buddha itu adalah masyarakat yang terbanyak gitu ya kan, dan mereka tidak mempercayai akan hal ini. Henry Howe was an American author who wrote history of several states in the United States. His most celebrated work is the 3-volume historical collection of Ohio. Kita akan lanjut next. Doktrin terbesar dari iman kepercayaan Buddhisme ada 3.
yaitu keberadaan abadi dari dunia dan semua benda-benda. Keberadaan abadi. Dan ini ada metempsikosis atau transmigration. Transmigration itu perpindahan. Perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, yang paling penting di sini nomor 3 ini. Nichan. Nichan itu annihilation. Annihilation ini penghancuran total, pembinasaan, pembasmian atau penghabisan total. Jadi kalau sudah binasa ya sudah selesai sudah. Annihilation ini adalah artikel terkemuka atau terkenal di dalam iman kepercayaan mayoritas umat manusia. Kata pelajar Dr. Elgar. Dr. Elgar ini menulis pantheistic absorption atau penyerapan panteisme. Jadi ternyata saya jadi ingat Dr. Kellogg itu kan panteisme kan. Jadi doktrin kekekalan jiwa ini masih kakak adik sama panteisme ini. Gitu. Untuk menghilangkan semua imprisoning bonds. Imprisoning bonds itu ikatan yang memerangkap. Jadi ikatan yang memerangkap. Yang terpenjara dan di dalam campuran luapan kegembiraan yang luar biasa atau ecstatic flood dari Tuhan. Yang selamanya penuh, tidak pernah surut dari pesisir pantai. Akan menjadi setara seperti spekulasi metafisis. Metafisis itu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang non-fiksi. Jadi yang tidak kelihatan. Kayak contohnya gravitasi, terus contohnya apalagi ya itulah ilmu-ilmu fisika itu kan tidak kelihatan, gitu ya kan? Mimpi yang khayalan dan hasrat atau kerinduan dan emosi yang kuat dalam pemikiran dari agama Hindu, ini adalah dasar dan motif yang paling luas dari yang tidak percaya kekekalan individu yang dunia telah ketahui. Ya, kita akan lanjut berikutnya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Pemikiran orang Hindu. Bentar deh, tunggu. Ini. Oke, Bang. Oke. Nah, di sini ada penulis juga namanya Kupen. Kupen ini seorang penulis mengatakan Buddhisme adalah Injil penghancuran. Artinya tidak ada kekekalan jiwa. Semua jiwa itu hancur atau tidak kekal, ya kan? Ini dari Kupen. Kupen ini penyerapan di dalam ketuhanan bukan bahasa yang bersifat kiasan. Jadi ini bukan kiasan akan tetapi benar-benar hancur total, ya kan? Semua conscious, kesadaran atau ide, pandangan dari kelompok individual. Ini diperbuktikan dari penyelidikan yang paling kritis. Ini dibuktikan dari penyelidikan. Jadi bukan hanya asal aja, hanya asal opini tapi dibuktikan. Pelajar Dr. Warburton dari Inggris sejak dahulu membuktikan sepenuhnya bahwa guru-guru bijaksana atau sage dari Yunani kuno menggenggam doktrin yang sama dari penyerapan dan konsekuensi penghancuran individual. Jadi tadi sudah ada Hindu, Buddha, Yunani kuno. Orang-orang Yunani kuno pun ternyata juga menggenggam kepercayaan yang sama mengenai kalau jiwa sudah hancur ya sudah hancur gitu. Bukan kekal hidup selama-lamanya. Dalam titik ini Watson kembali menandai beberapa orang yang terpelajar menolak konsekuensi yang mana Dr. Warburton ingin dirikan. Dibentuk dari dasar pikiran atau dari halaman dan sadarilah penyerapan kembali dari guru-guru bijaksana sebagai bersifat kiasan. Ini hanyalah kiasan ini, ya kan? Consequently, alhasil sebagai akibatnya alhasil cocok dengan kesadaran atau ide gagasan yang jelas terlihat dan secara pribadi atau secara individu. Ya, kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada penelitian ulang. Bagaimanapun semenjak saat itu terbentuk memiliki hubungan ke dalam filosofi dari Hindu membawa akut itu kalau kita sakit akut itu adalah yang gawat, sudah gawat gitu ya kan.
Ini doktrin ini juga gawat, ya kan? Dan orang-orang terpelajar keluar dari kesimpulan yang terpapar penuh, terpapar full length itu terpapar penuh. Dengan ini kita meninggalkan India dan berbalik untuk suatu waktu ke Cina. Kalau Hindu itu kan identik dengan agama yang ada di India sana, terus kita kembali ke Cina. Karena kepercayaan individu berasal dari karena kepercayaan Hindu berasal dari India dan kita sekarang pergi ke negara Cina. Kita akan melihat bagaimana bukti sejarah dari negara Cina apa yang dilakukan orang-orang ini, yaitu compressing atau berisikan jutaan. Sangat banyak yang mempercayai, apakah sangat banyak orang yang mempercayai hal ini? Nah, ini ada satu guru besar mereka, Confucius. Confucius ini adalah guru besar mereka, yang mana tidak ada seorang pun yang pernah dibandingkan dengan Confucius ini. Confucius ini adalah guru yang besar, guru terkenal. Untuk dampak yang sangat besar pada bangsa Cina. Tetapi Confucius tidak mengatakan apapun tentang kekekalan jiwa, bahkan tentang keadaan di masa depan. Orang-orang Cina pada umumnya, pelajar Dr. Horn berkata, agama seperti sistem penyembahan kepada Tuhan, kesalehan terhadap Tuhan, dan berpegang seterusnya pada hadiah dan hukuman, reward and punishment, hadiah dan hukuman. Dapat susah untuk dikatakan untuk eksis atau untuk tinggal, ya kan, eksis di antara orang-orang Cina. Introduction chapter 1 page 21. Kita akan lanjut ke slide-nya ini, ke berikutnya. Kita akan lanjut. Dr. Morrison mengatakan orang terpelajar di antara mereka jangan mengajarkan kekekalan jiwa. Jangan mengajarkan kekekalan jiwa. John Leland Didi mengatakan kekekalan jiwa diamati oleh Mons de Montesquieu yang terkenal. Ini saya tidak tahu siapa ini, Mons de Montesquieu ini. Agama Konfusius itu menyangkal kekekalan jiwa. Konfusius ditandai oleh ditanyai oleh seorang murid, malaikat dan roh itu seperti apa? Malaikat dan roh itu seperti apa? Dan dijawab oleh Konfusius, mereka seperti udara. Dan ini adalah ide gagasan yang orang Cina miliki mengenai jiwa. Mereka melihat itu untuk menjadi materialis, dengan demikian sangat rarefied. Rarefied ini artinya distant from the life and concern of ordinary people. Ini distant itu jarak, ya kan? Jarak dari kehidupan. Dan ketika jiwa terpisah dari tubuh, keduanya kehilangan kepribadian makhluk yang mereka miliki sebelumnya. Jadi maksudnya kalau sudah sekarang kalau kita hidup, tubuh dan jiwa roh kita menyatu kan, bersatu. Kalau kita mati, ya jiwanya terpisah, ya sudah. Jadi bukan akhirnya kalau tubuh kita mati terus jiwanya masih tetap hidup, gitu, ya kan? Ya sudah selesai, kembali kepada Tuhan, ya kan? Jiwa kita kembali kepada Tuhan. Tetapi tidak ada perubahan, tetap pada situasi yang sama. Akan tetapi substansi itu hakikatnya dari langit dan bumi. Yang dimiliki sebelumnya terjadi bersama dengan komposisi. Komposisi itu adalah susunan dari manusia. Itu seperti yang tadi saya jelaskan. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan secara umum diakibatkan selalu berlanjut dalam hakikatnya dan hanya diubah dalam wujud yang tidak disengaja. Lalu di sini 1/4 atau 1/4. Jadi 1/4 atau 25% dari orang-orang di sana mengatakan bahwa mereka adalah materialis yang hanya mengejar keuangan, materi saja, dan harus dihitung keluar sebagai tidak percaya pada kekekalan jiwa. Jadi 25% orang di sana itu materialis, dan kalau orang materialis tidak percaya sama kekekalan jiwa. Jadi siapa yang pernah mempercayai doktrin yang sekarang dipegang atau digenggam ini, yang dipercayai oleh kaum Protestan pada umumnya? Nah, ini dalam Yunani kuno dan Roma kuno adalah selalu memanggil dengan tegas. Jadi Roma dan Yunani kuno memanggil dengan tegas penganut kepercayaan dari kekekalan jiwa.
tetapi mereka memiliki fakta, bukti yang baik untuk menunjukkan bahwa mereka tidak pernah benar-benar mempercayai itu. Orang Roma kuno, Yunani kuno tidak benar-benar mempercayai itu. Ini ada Bishop Warburton. Bishop itu adalah uskup, terus Dr. Leland sama Mr. Watson. Dan banyak manusia terpelajar memiliki bukti yang melimpah mengenai hal itu. Banyak bukti yang melimpah. Untuk mereka para pembaca ditunjukkan ketika saya dapat memberi hanya sedikit intisari atau kutipan untuk orang kafir secara umum. Dan Rasul Paulus mengatakan, mereka itu tanpa Tuhan dan tidak memiliki harapan. Dan itu tidak dapat menjadi benar jika mereka mempercayai kekekalan jiwa. Jadi maksudnya di sini, waktu zamannya Yesus, waktu zamannya Rasul Paulus, kalau benar seperti yang Kristen sekarang ajarkan, orang yang mati dibakar selama-lamanya, maka orang-orang kafir itu pun juga tidak punya harapan, iya kan? Gitu. Tapi mereka tahu, karena seperti yang sudah saya pernah diskusikan sama Sir Delbert, ternyata orang Israel, orang Ibrani ini juga tahu kalau kita mati ya sudah mati gitu. Karena itu Alkitabiah. Kalau dibakar ya sudah habis, lenyap gitu. Orang Ibrani, orang Israel itu tahu. Jadi waktu pada zamannya Rasul Paulus waktu mengajarkan ke orang kafir, bukan diajarkan akan dibakar selama-lamanya, tapi kalau sudah mati ya sudah mati gitu. Dan di situ letak keadilan Tuhan, ya kan? Letak kasih dan keadilan Tuhan. Karena bagaimana Tuhan itu kasih sementara manusia itu dibakar selama-lamanya ndak mati-mati, ya kan? Dan juga itu ndak adil dong. Contohnya yang cuman dosa sedikit sama Lucifer akhirnya akibatnya sama, dibakar selama-lamanya. Itu mustahil. Sama seperti itu, saya kasih ilustrasi. Kalau kita bakar tisu, sama kita bakar bambu, terus sama kita bakar kayu yang besar. Ya, yang lebih cepat habis yang mana? Pasti tisu duluan, ya kan? Terus kemudian bambu. Setelah bambu, kemudian baru yang kayu yang besar. Dan itu masuk akal dan juga itu adil. Tisu kalau dibakar selama kayu besar enggak mungkin, enggak masuk akal. Dan juga kalau sudah jadi abu, apa kita bisa kembalikan itu menjadi kayu lagi? Kalau sudah jadi abu waktu dibakar nanti. Kalau sudah jadi abu ya sudah ya jadi abu. Enggak bisa berubah menjadi kayu, ya kan? Tisu yang dibakar jadi abu tidak bisa berubah jadi tisu lagi. Dan disitulah letak keadilan Tuhan, kasih Tuhan bertemu bersama-sama. Jadi setiap orang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan yang mereka katakan, ya kan? Gitu. Itu jadi semua Tuhan itu adil, ya kan? Dan kita akan lanjut. Orang-orang terpelajar Roma, agama mereka dari orang Yunani dan orang Yunani bahkan orang Mesir, karena itu mereka semua menggenggam dengan iman yang sama, khususnya berkenaan dengan tentang jiwa. Orang-orang kuno, Mr. Watson mengatakan, Uskup Warburton membuktikan pendapat ini. Penyerapan atau penghancuran secara individu tidak digenggam merely sekedar atau semata-mata oleh ateis dan sekte yang skeptis. Skeptis ini yang ragu-ragu, skeptical. Orang-orang yang skeptis itu orang-orang yang ragu terhadap kepercayaan di antara orang Yunani. Tetapi oleh apa yang mereka sebut filosofi quaternion of dogmatic theistic. Ini perbedaan dogma dan doktrin. Ini saya jelaskan sedikit. Kalau dogma itu adalah pokok ajaran yang harus diterima tanpa perbantahan. Jadi tidak boleh membantah dan berasal dari pemikiran manusia. Kalau doktrin itu adalah pokok ajaran yang berasal dari Tuhan. Jadi biasanya dogma ini dipaksakan sehingga akhirnya menjadi kebenaran umum, ya kan? Dan tidak boleh membantah. Nah, ini ada 4 sekolah yang renewed itu terkenal. Ada 4 sekolah yang terkenal, namanya Pythagorean,
the Platonic, the Peripatetic, and the Stoic. Dan di permukaan argumen, di permukaan pendapatnya, sekolah ini mengajarkan kekekalan jiwa. Akan tetapi kendati demikian mereka membicarakan doktrin dari reward and punishment itu, hadiah di masa depan dan penghukuman untuk khalayak ramai. Kita akan lanjut gitu ke screen berikutnya. Kita akan lanjut ke layar berikutnya. Bentar deh, bentar. Tunggu. Oke, Bang. Dia sering ini nge-lag dia. Iya ya. Nah, ini Uskup Warburton, namanya William Warburton. Ini yang menolak kekekalan jiwa itu, ya kan? Ini adalah English writer, penulis, dan juga he edited edition of the work of his friend. Jadi dia ini temannya Alexander Pope dan William Shakespeare. William Shakespeare ini yang penulis cinta-cinta itu ya, novel cinta, aku lupa itu. Pokoknya orang terkenal. Ya, dia pujangga juga sih. Ya. Ini orang-orang terkenal ini, ya kan? Alexander Pope ini juga terkenal. Yang nulis Romeo and Juliet atau William Shakespeare, yang menulis Romeo and Juliet. Yang menulis Romeo and Juliet. Nah, uskup ini menentang akan kekekalan jiwa itu, ya kan? Kita akan lanjut. Romeo and Juliet. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang berarti mengamankan penurutan mereka kepada hukum, akan tetapi mereka sendiri tidak mempercayai apa yang mereka propagandakan. Propaganda itu penerangan atau paham pendapat yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang untuk menganut aliran atau tindakan tertentu. Nah, jadi kalau istilahnya propaganda itu pokoknya entah itu benar atau salah, yang penting biar bisa dianut oleh orang banyak gitu, ya kan? Jadi dipaksakan, ya kan? Propaganda itu. Dan di sini dia doubtless atau yakin pasti benar ketika orang-orang kuno mengatakan untuk menggenggam pre dan past existence dari jiwa. Oleh karena itu ini merupakan atribut itu yang dipakai sebagai kekekalan yang pantas. Kita tidak harus mengharapkan mereka untuk mengerti, untuk menjadikan kekekalan yang jelas berbeda dari eksistensi atau keberadaan yang aneh. Ini dianggap keberadaan yang aneh. Tetapi itu dibuang dari substansi Tuhan dalam waktu, dan waktu akan digabungkan lagi dan dipecahkan, diselesaikan kembali. Nah, ini mereka jelaskan seperti botol berisi air laut, kemudian direnangkan atau diapungkan beberapa waktu, dan kemudian botol itu pecah. Terus mengalir kembali dan berbaur dengan tumpukan yang umum. Mereka hanya dibedakan oleh waktu menyatu kembali. Oh, jadi orang-orang yang dibakar selama-lamanya itu nanti seperti botol, kalau pecah, terus akhirnya mereka bersatu kembali. Tapi dalam waktu tertentu gitu, ya kan? Misalnya botol A, botol B, yang satu pecahnya 5 menit, yang satu pecahnya 10 menit, tapi nanti mereka akan bergabung kembali, ya kan? Mereka hanya dibedakan oleh waktu untuk menyatu kembali. Dan resolusi atau tindakan atau proses pemisahan materi seperti senyawa kimia dalam bagian penyusunan. Bagian yang terbesar menggenggam menjadi kematian, tetapi Pythagoreans tidak sampai setelah beberapa perpindahan. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit. Saya kan pernah di sekolah Katolik ini, ya kan, waktu SMP. Saya benar-benar ingat ini, guru agama itu menjelaskan botol yang berisi air laut yang pecah kemudian menyatu kembali, pecah menyatu kembali untuk membuktikan kekekalan jiwa. Pernah saya pelajari di sekolah Katolik saat SMP. Itu teringat sekali di saya gitu. Waktu itu diajarkan oleh guru agama, ya kan. Nah, apa yang akan kita katakan pada fakta ini? Di sini ada dua orang yang sangat terpelajar. Ada dua orang, keduanya mempercayai kekekalan jiwa, yang berkata tidak ada filsuf. Ini filsuf bentuk tidak bakunya adalah filosof, ahli filsafat, ahli pikir kuno mempercayai di dalam kekekalan jiwa yang pantas. Akan tetapi yang bertentangan membantah semua berpegang bahwa
jiwa akan hilang dalam kepribadiannya, salah satunya antara kematian, waktu meninggal, dan waktu masa depan. Jadi orang-orang yang sangat terpelajar menolak akan hal ini. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Kita akan lanjut yang berikutnya. Tunggu Bang, bentar Le. Tunggu. Oke Bang. Tuh, pecah menyatu kembali. Nah, di sini ada juga Dr. Good MDF, ini panjang ya gelarnya. Mungkin dia orang pintar nih ya kan. Gelarnya ini panjang. Dalam bukunya Book of Nature berkata, jika kita kembali pada hipotesis itu bentuk tidak baku, kalau bentuk bakunya adalah hipotesa. Hipotesa tertua dari timur kepada Weda Brahma Sendavesta, sama ini sebenarnya untuk orang Hindu ini. Hipotesa itu adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan pendapat atau teori dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Nah, jadi hipotesa itu dianggap benar meski perlu bukti yang lanjut gitu ya kan. Padahal sudah dianggap sebagai kebenaran umum ya kan. Venerable itu yang patut dimuliakan. Maksudnya yang dimuliakan ini, yang dihormati di sini adalah kaum Brahma, Sendavesta, Pers, dan kaum yang patut dimuliakan atau yang patut disegani. Mengatakan kekekalan jiwa ini hanyalah cerita khayalan untuk dipelajari. Jadi mereka mengatakan orang-orang yang disegani ini karena mereka kan orang dari agamawan sama bangsawan, strata atau kelas-kelas ekonominya itu. Ini hanyalah khayalan untuk dipelajari. Stratanya seperti itu yang di orang Hindu ini. Dari mana banyak dari sekolah Yunani yang terdahulu dan yang awal. Ini dari Hindu pergi ke Yunani. Dari mana banyak dari sekolah Hindu yang terdahulu yang awal-awal melukiskan isi atau konsep dari ilmu pengetahuan metafisika. Itu yang benda-benda yang tidak kita lihat itu ya kan. Yang tidak bisa dilihat mata. Kita akan sungguh menemukan pengakuan penuh, confession, pengakuan penuh dari kekekalan jiwa, tetapi hanya di atas yang mulia. Dan ini adalah doktrin yang gaib, doktrin mistis, doktrin yang mistis lah itu, ya kan? Kayak sihir-sihir gitu ya. Dan bagian jiwa yang besar di dunia. Issuing itu proses mencanangkan, proses pembuatan mencanangkan, dan itu ketika lahir akan diserap ke dalam kematian tubuh, dan karenanya sama sekali tidak mampu menjadi individu atau keadaan-keberadaan yang terpisah. Dan ini lebih banyak lagi yang bisa dikutip oleh Dr. Good ini dari bukunya Book of Nature, menunjukkan bahwa tidak satupun dari bagian-bagian negara kafir pernah mempercayai pada keabadian individu dari setiap jiwa manusia. Nah, ini ada juga lagi orang-orang dari Arab tidak mempercayai jiwa yang abadi. Jadi sudah ada dari Hindu, dari Buddha, dari Yunani kuno, Roma kuno, sekarang ada di Arab sini, tidak mempercayai jiwa yang abadi. Tentang ini penulis berkata, jika kita berpaling dari Persia, Media, dan Hindustan menuju ke Arab, kita akan menemukan seluruh objek dibiarkan kosong, sunyi senyap, seperti di padang gurun. Padang gurun itu kan sunyi senyap karena hanya sedikit tumbuhan, di mana mereka dikelilingi atau jika disentuh hanya disentuh untuk mengungkapkan keraguan dan terkadang ketidakpercayaan. Jadi tidak ada bukti yang mendukung untuk kekekalan jiwa ini. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita akan lanjut. Tidak mempercayai jiwa yang abadi. Di sini dijelaskan tradisi atau keadaan masa depan yang bersifat retributif
justice. Ini saya tidak tahu artinya apa, ya kan? Retributive justice ini. Mungkin Bang Kiki tahu ini. Apa ini namanya keadilan retributif ini? Mana? Retributive justice ini maknanya apa nih, Bang? Kalau retributive justice. Retributive justice. Hmm. Retributive justice. Wah. Ini bahasanya pionir kita ini tinggi sekali. Iya, itu tunggu ya. Ya udah lanjut dulu, nanti aku bilang. Lanjutlah. Nanti kita cari bersama-sama. Tampaknya telah mencapai sekolah-sekolah bagian dunia ini. Dan secara umum, meskipun mungkin tidak secara universal, terakreditasi sebagai keberadaan masa depan yang disinggung adalah kebangkitan dari tubuh dan bukan dari kelangsungan hidup jiwa setelah pembubaran tubuh. Pembubaran tubuh ini maksudnya setelah kita mati itu kan kita decay itu terurai, ya kan? Terurai pembubaran tubuh. Ini adalah fakta yang patut dipertimbangkan. Inilah negara lain yang harus dihitung sebagai orang yang tidak percaya pada keabadian jiwa. Orang-orang masyarakat yang di sana memang benar bahwa tradisi masa depan kehidupan dari beberapa jenis diturunkan dari awal periode di antara semua manusia. Tetapi banyak zaman dan bahkan ribuan tahun yang lalu, sebelum orang-orang yang meninggal sebelum kita menemukan gagasan tentang doktrin keabadian jiwa, dipegang oleh siapapun. Artinya tidak ada seorang pun yang percayakan kekekalan jiwa. Tidak ada seorang pun yang percayakan ini. Ini pertama kali dimulai dengan beberapa pendeta dan membuat hukum. Diambil oleh penyair dan filsuf. Dan akhirnya diakui oleh orang-orang. Ya. Sebelum zaman Socrates, tidak ada bukti. Oh, ini retributive justice itu adalah keadilan yang itu, ya kan? Ini pertama kali dimulai oleh beberapa pendeta tentang doktrin kekekalan jiwa ini. Nah, ini ada juga Socrates. Socrates itu seorang filsuf Yunani yang lahir 469 BC, before Christ, atau 469 sebelum Masehi, dekat Athena. Athena itu di Yunani, ibu kotanya Yunani. Ia dikatakan sebagai salah satu dari yang pertama berpendapat untuk keabadian jiwa. Jadi Socrates ini adalah orang yang pertama memulai gagasan mengenai kekekalan jiwa. Dan kemudian secara relatif dan tidak diketahui, dan itu kebalikannya adalah kepercayaan umum. Ditunjukkan oleh Dr. Leland sebagai berikut. Ya kan? Salah satu murid Socrates, itu namanya Cebes, mengatakan kepadanya bahwa doktrin yang diajarkan tentang keabadian jiwa dan keadaan masa depan bertemu dengan sedikit kredit di antara manusia. Ya, kredit ini kan campur tangan. Jadi ini dimanipulasi oleh manusia. Ada kredit di antara manusia. Ini muridnya Socrates yang bilang. Itu kebanyakan orang tampaknya berpikir bahwa jiwa segera larut pada saat kematian. Dan bahwa ia menghilang dan menghilang seperti angin atau asap. Atau menjadi tidak ada sama sekali. Dan itu tidak memerlukan sedikit bujukan dan keyakinan untuk percaya bahwa jiwa itu tidak ada. Dan memiliki kekuatan dan intelijen atau kepintaran seperti orang mati. Jadi jiwa kita itu lenyap sama seperti asap itu. Kalau sudah selesai ya sudah. Ya kan? Kalau sudah selesai sudah hilang lenyap itu. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita akan lanjut. Bagaikan uap. Ya kan? Kalau sudah lenyap ya lenyap, hilang. Tidak kekal. Tidak kekal selama-lamanya. Nah, ini yang dari Review and Herald itu kan, bahasa Inggrisnya itu. The tradition of future state of retributive justice. Nah, ini yang tadi inilah. It seemed to have reached to the school of this part of the world, Nah, kita akan lanjut berikutnya. Socrates sendiri mengatakan hal yang sama sebelumnya, bahwa doktrin mengenai kekekalan jiwa tidak dipercayai oleh orang awam pada umumnya, ya kan? Simmias, orang yang lain dari dialog,
yang ada di Baedo mewakilinya sebagai pendapat banyak orang bahwa jiwa hilang ketika manusia mati. Ya, kalau manusia mati jiwanya hilang. Dan ini adalah akhir dari keberadaannya atau eksistensinya, akhir dari keberadaannya. Dan Socrates berbicara tentang jiwa yang terpesona dan binasa dengan tubuh. Menyatakan bahwa ini adalah apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Dari kesaksian ini dengan jelas tampak bahwa kematian jiwa adalah doktrin yang berlaku di Athena di waktu Socrates yang dipandang sebagai yang paling terpelajar gitu. Ini ada juga dari Plato ada Polybius, lahirnya 2203 sebelum Yesus lahir. Polybius ini mengatakan ada yang luar biasa bagian yang dikatakan oleh Polybius yang menunjukkan ketidakpercayaan terhadap keadaan masa depan pada masanya menjadi sangat umum dan modis. Modis itu yang di modis, baju yang modis yang dipakai oleh orang-orang pada umumnya, ya kan? Baik di antara orang-orang yang lebih tinggi peringkat dan di antara jenis orang yang lebih rendah. Baik terpelajar maupun yang tidak terpelajar mempercayai doktrin ini di waktu itu, dan karenanya belum dan tidak diyakini sebagai yang secara universal. Jadi orang pintar dan orang biasa-biasa pun tidak percayakan hal ini. Itu zamannya waktu 2203 sebelum Yesus lahir, ya kan? Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini gambarnya Socrates, ini adalah gambarnya Plato, dan siapa tadi tuh yang ya kan? Kita berikutnya ini lihat slide berikutnya, Bang. Intelligence after the man is dead. Socrates himself had said the same thing just before, that his doctrine was not believed by the generally. Socrates sendiri mengatakan bahwa doktrin ini tidak dipercayai orang pada umumnya, ya kan? Nah, kita akan lanjut ke bahasa Indonesianya, lanjut ke slide berikutnya. Dari zaman Polybius, kita turun sedikit jauh ke zaman Cicero, pembela, pengacara, atau advokat. Berikutnya dari kekekalan jiwa, ini keabadian jiwa. Ini orang yang pengacara itu kan, kalau yang dihukum itu mereka yang benar-benar membela kekekalan jiwa, ya kan? Polybius ini lahir 107 sebelum Yesus lahir, before Christ, 107 sebelum Masehi. Mungkin doktrin ini telah mendapat kepercayaan yang lebih besar pada masanya. Dengarkan Mr. Leland lagi. Apa kata pria hebat Cicero tentang para filsuf dan karyanya? Waktu yang luar biasa. Dalam risalah itu kayak pamflet atau tulisan-tulisan yang terkenal. Di antara dia menetapkan dirinya untuk membuktikan keabadian jiwa. Ia mewakili sebaliknya sebagai pendapat yang berlaku. Ada banyak lawannya menentang. Bukan saja Epicurians yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan dengan baik. Jadi kekekalan jiwa ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Tidak ada bukti. Itu yang dihormati orang yang paling terpelajar, memiliki doktrin itu dianggap sebagai penghinaan. Nah ini Mr. Watson ini sangat jelas sekali mengatakan, berbicara tentang subjek ini di zaman Cicero ini waktu 107 sebelum Masehi, waktu zamannya Cicero mengatakan, baik filsuf dan penyair menganggap mereka sebagai dongeng vulgar. Wah, kalau sudah kata-kata vulgar itu udah yang kasar itu, ya kan? Doktrin kekekalan jiwa ini adalah dongeng yang vulgar. Juga bukan saja skeptisme atau orang-orang yang ragu dan ketidakpercayaan dari orang bijaksana, dan sangat lama disimpan dari vulgar ini. Di antaranya mereka ingin mempertahankan tahayul atau dongeng sebagai instrumen yang dengannya mereka dapat
dikendalikan. Cicero mengeluh bahwa orang-orang biasa di zamannya kebanyakan menganut doktrinnya Epicurus, yaitu Epicurus menyangkal keabadian jiwa. Kesaksian ini adalah layak dipertimbangkan. Jadi di sini ada dua yang berpendapat, ada Cicero, ada Epicurus, akan tetapi orang-orang pada umumnya mempercayai pendapatnya Epicurus yang menyangkal bahwa keabadian jiwa, kesaksian ini adalah layak untuk dipertimbangkan. Ya, kita akan lanjut ke berikutnya. From the time of Polybus, we have a little further down to the time of Cicero. Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini diambil langsung dari Review and Herald itu. Kita akan lanjut berikutnya ke bahasa Indonesianya. Tentang agama populer, Mr. Jones berkata, bangsa Romawi secara umum tahu keseluruhan sebagai pemaksaan dan mereka mencemooh kepura-puraan bahwa lembaga itu ilahi, ya kan? Dicemooh lembaga itu. Sekali lagi dia berkata, doktrin tentang keabadian jiwa dan keadaan masa depan, penghargaan dan hukuman hanya sedikit dipahami. Dan tentu saja hanya sebagian yang diakui masyarakat. Nah, ini hanya sebagian yang diakui masyarakat. Oleh karena itu, pada periode ketika Kristus muncul, nah seperti yang dijelaskan, waktu Kristus muncul, yang tadi waktu zamannya Paulus itu juga, ya kan, gagasan apapun semacam ini menemukan sedikit dan tidak ada penerimaan di antara Yunani dan Romawi. Ini bahkan orang-orang Yunani dan Romawi ini tidak percaya itu. Jadi orang Kristennya tidak percaya, orang Yunani dan Romawinya tidak percaya. Jadi itu bukan dari kekristenan, ya kan? Akan tetapi kekristenan yang sekarang mempercayakan hal itu. Nanti kita akan lihat koneksinya, bagaimana keabadian jiwa ini sebagai pengikatnya itu untuk kekristenan di zaman sekarang ini. Nanti kita akan di slide yang berikutnya itu. Nanti akan saya bahas. Tapi kita tetap di sini kita tetap di sini. Saya akan lanjutkan. Mengingat fakta ini, saya hanya bisa menanyakan kapan bahwa doktrin keabadian jiwa ini adalah dipercaya secara universal. Saya cenderung berpikir bahwa tidak pernah pada waktu seperti itu siapa yang akan menunjukkan kepada kita saat seperti itu dan beri kami buktinya. Tentunya bukan sebelum zaman Sokrates. Jadi bukan sebelum zaman Sokrates karena belum ada bangsa menerimanya. Bahkan tidak ada bangsa-bangsa yang menerimanya. Juga tidak pada masanya. Karena kebanyakan manusia, kebanyakan pria atau manusia-manusia itu menolak dia. Maupun di zaman Polybus. Juga di zaman Cicero. Atau bahkan di zaman Plutarch. Seperti yang saya alami yang ditampilkan ini. Dan membawa kita ke sisi era Kristen ini, Kristen yang sekarang pada zaman ini. Setidaknya sebelum universal, sebelum menjadi kepercayaan umum, dapat ditunjukkan pada titik ini. Mungkin saya akan mengatakan lebih banyak tentang hal itu di masa depan. Saya di sini adalah DM Camrad ini, ya kan? DM Camrad akan mengatakan lebih banyak di masa depan. Ini dari ARSH, Advent Review and Sabbath Herald, 6 Juli 1869, halaman 9 dan 10 di DM Camrad ini. Nah, kita akan ke slide berikutnya. Slide berikutnya ini. Nah, jadi ini yang asli dari DM Camrad sana, dari Review and Herald. Jadi kalau bagi teman-teman juga yang biasanya kalau kita lihat di EGW Writing, ARSH, Advent Review and Herald. Kalau yang aslinya itu ini, karena ini adalah majalahnya Advent, keluarnya setiap 2 minggu sekali, 2 minggu atau sebulan. Nah ini saya akan jelaskan ini. Ini saya itu dulunya mantan pecandu game ini, ya kan, pemain Dota 2 ini, ya kan. Kalau
yang masih muda ini mungkin main apa Mobile Legend itu ya kan. Tapi itu serupa itu ya kan. Rusak kalau kebanyakan main game ini. Kalau di situ kalau sudah membunuh hewannya yang paling besar tuh dapat Aegis of Immortal. Immortal itu kan yang tidak bisa mati gitu ya kan. Nah, jadi bahkan di game ini pun Dota 2 ini hadiahnya tuh ini adalah game dengan hadiah yang paling besar sedunia ya kan. Hadiahnya sangat menggiurkan gitu. Dan ini pun kalau game itu kan mereka selalu mengajarkan ini pokoknya sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi untuk siapapun yang masih main game bisa tinggalkan. Ini saya sudah main game itu Dota itu selama puluhan tahun itu, dan itu benar-benar merusak otak itu ya kan. Dan di game itu selalu diselipkan yang bertentangan dengan Alkitab, selalu itu you know. Kalau bisa game itu tinggalkan you know. Pernah dapat hadiahnya? Belum dapat. Mungkin hanya yang kontes lokal aja gitu. Kalau yang internasional masih belum karena susah sekali gitu. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kalau bisa ditinggalkan game ini, ya kan? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini saya akan jelaskan di sini. Itu kan habis membahas kekekalan jiwa. Ini maaf kalau kekecilan itunya enggak bisa kelihatan, tapi kalau di sini mungkin teman-teman bisa lihat ini habis dari DM Camrad ini, kemudian artikel yang sebelahnya itu Trinity dari R.F. Cottrell. Jadi Alkitab bersampingan, bersebelahan, dan kita akan lihat yang berikutnya ini, ya kan? Habis membahas doktrin kekekalan jiwa, bahas Trinity, ya kan? Dan juga ini ada sedikit pertanyaan sih. Ini kan di sini juga James White ini presiden dari percetakannya Advent Review and Herald. Bayangkan ini James White, ini Nyonya White, ada DM Camrad, ada R.F. Cottrell, ya kan? Waktu mereka 6 Juli 1869 ini kan pasti mereka baca hal ini, ya kan? Jadi udah jelas kalau mereka itu ya percaya mengenai 25 doktrin, ya kan? Mereka percaya ini. Dan mereka ini orang-orang yang terpelajar. Mana itu di R.F. Cottrell ini dijelaskan, itu yang saya kasih warna kuning. Itu kasih warna kuning. But to believe the doctrine of Trinity is much of evidence of evil intoxication of from the wine which have drunk of all nation. Jadi Trinitas ini adalah doktrin yang memabukkan dan sudah diminum oleh semua bangsa, gitu, ya kan? Nah, saya akan bacakan di sini. But to hold the doctrine of the Trinity is not so much an evidence of evil intention as of intoxication from that wine of which all the nation have drunk. Jadi ini adalah salah satu juga wine of Babylon juga, ya kan? R.F. Cottrell sangat jelas mengenai hal ini. Kita akan ke berikutnya, kita akan ke slide berikutnya. Ini kita akan menuju ke slide berikutnya. R.F. Cottrell. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai kekekalan jiwa itu. Diambil dari Daniel 3. Di Daniel 3 ini, Daniel 3 pasal ayatnya yang ke-23 dijelaskan. Tetapi ketika ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja,
benar, iya Raja, hanya ada tiga orang, Sadrak, Mesak, Abednego. Katanya, tetapi katanya Raja Nebukadnezar, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa atau anak Tuhan, Son of God. Nah, kita akan lihat ke slide berikutnya. Penjelasannya itu seperti ini. Ini kan yang setan doktrin dari dogma dari setan ini yang mengenai kekekalan jiwa. Ini penjelasannya. Orang benar, Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke perapian, tidak mati karena pertolongan Tuhan, ya kan? Akan tetapi setan memutarbalikkan kata-kata dan fakta. Orang berdosa akan dibakar selama-lamanya karena kekal jiwanya. Jadi apa yang setan lihat kita bisa jadi perbandingan. Jadi Dek, gimana? Jadi ini setan putar balikan ya, benar-benar ya. Betul, Kan betul. Sudah jelas-jelas Hananya, Misal, dan Azaria itu dibakar di perapian yang 7 kali lebih panas dari yang sebelumnya. Iya kan? Tetapi tidak mati karena ada Yesua di situ melindungi mereka, dan mereka itu kan dan Yesua itu kan dan Bapa itu kan itunya kan seperti api kan, api betul. yang ya kan, nah menghanguskan. Iya, tetapi Hananya, Misal, dan Azaria ini kan memang hidup mereka itu sudah api itu sendiri, jadi api ketemu api ya oke gitu loh, ya kan? Betul. Nah, setan memutarbalikkan kata-kata dan fakta. Orang berdosa akan dibakar selama-lamanya karena kekal jiwanya. Lah, berarti ini di sini ya kita jangan sampai tertipu. Orang berdosa itu memang akan menerima kematian kekal, tetapi bukan dibakar kekal, kan gitu. Betul ya? Disiksa kekal. Secara fisik, kita bicara secara fisik ya, Dek ya. Betul. Oke, lanjut. Nah, jadi inilah bagaimana setan itu pintar dibalikkan, semua yang ada di Alkitab itu dibalikkan, di twist gitu. Pokoknya ngeri sekali gitu, ya kan? Dan kita akan lanjut ke slide berikutnya. Kita akan lanjut dulu. Nah, dan ini saya akan terang-terangan langsung katakan nih bahwa ini semua adalah prevaricating. Prevaricating itu adalah memutarbalikkan fakta, ya kan? Immortality of soul, kekekalan jiwa itu diputarbalikkan. Sacredness of Sunday, ya kan? Kesucian hari Minggu itu diputarbalikkan, dan juga ini ada Trinity. Ini semuanya nih diputarbalikkan. Kalau kita lihat itu segitiga sama sisi itu kan 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Ketemunya kan 180 derajat, ya kan? 6, 6, 6. Ya inilah 6, 6 dan 6 itu. Kalau kita lihat di Maranatha ada 2 doktrin yang paling memabukkan yang dipegang oleh orang-orang Kristen, yaitu immortality of soul, kekekalan jiwa, dan kesucian hari Minggu. Karena inilah yang digunakan sebagai pengikatnya. Kalau kita keluar dari gereja hari Minggu, nanti kita akan dibakar selama-lamanya. Itu yang jadi pengikatnya, jadi rantainya. Jadi mereka ditakut-takuti kalau keluar dari gereja dan nanti akan dibakar selama-lamanya. Ini rantai. Dan itu kan waktu zamannya Nyonya White itu ini dua yang mengikat ini, ya kan? Tapi waktu itu masih 25 doktrin. Akan tetapi sekarang kalau sudah berubah ya tiga-tiganya ini yang jadi pengikatnya ini. Karena kalau kita lihat konsepnya Trinity itu juga banyak yang dibalik-balikan. Kayak contohnya ini. Yesus hanya ada satu mediator, satu pengantara, ya kan? One God and one mediator. Tapi mengenai Trinity, one God and two mediator. Satu Tuhan dan 2 pengantara. Anak dan Roh Kudus, ya kan? Jadi banyak sekali yang di ini. Dan Sacredness of Sunday ini juga inilah programnya mereka, yaitu climate action ini. Dan itu kan lihat lah, matanya kan sama ini, ya kan? Itu sama-sama mata ini, gitu. Dan lambang Trinity ini pun juga segitiga ini, ya kan? Sama-sama ini. Nah,
Kita akan ke slide berikutnya. Kita akan ke slide berikutnya. Ini ada climate action. Nah, ini saya akan bacakan dari Council for the Church 81.2. In our mingling in society, in families, or in whatever relation of life, we are placed either limited or extended. There are many ways when we may acknowledge our Lord and many ways wherein many deny him. We may deny him in our words by speaking evil of others, by foolish talking, jesting and joking, by idle or unkind words, or by prevaricating, memutarbalikkan fakta, speaking contrary to truth. In our words we may confess. Saya akan bacakan di bahasa Indonesianya. NBS, Nasihat Bagi Sidang 117.4. Dalam pergaulan kita, dalam masyarakat, dalam keluarga, atau dalam hubungan kehidupan apa saja kita ditempatkan, baik yang terbatas maupun yang meluas, ada banyak cara yang dalamnya kita dapat mengakui Tuhan kita, dan banyak cara yang di dalamnya kita dapat menyangkal Dia, menyangkal Tuhan. Kita dapat menyangkal Tuhan dalam perkataan kita, oleh berkata jahat tentang orang lain, oleh percakapan yang bodoh, bersenda gurau, oleh perkataan yang sia-sia dan tidak ramah, oleh memutarbalikkan perkataan atau berkata-kata yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi ini yang menjadi pergumulan kita dan juga pergumulan saya pribadi. Kita biarlah kita menjadi selain pembawa terang dan juga pembawa damai, karena biasanya pembawa terang tapi tidak membawa damai, ya kan? Hanya membawa terang saja tapi tidak membawa damai karena kita masih sering bertengkar, ya kan? Jadi apa gunanya kalau hanya terang tapi tanpa damai? Harus terang dan juga damai, gitu. Dan itu yang menjadi pergumulan kita masing-masing. Dan coba lanjut ke slide berikutnya itu, Bang. Nah, ini sekian dari saya dan terima kasih. Ya, sangat dalam sih sebenarnya pembahasannya. Ini akan lebih menarik lagi kalau kita adakan bubble study ya. Untuk ini, jadi ini maksudnya berarti tadi paparannya itu kekekalan jiwa itu, ini ada hubungannya sama state of the dead nggak ya? Iya, Bang. Ada hubungannya sama state of the dead itu. Ada. Berarti ini juga yang mematahkan purgatori juga dong ya, itu juga satu. Iya. Konsep-konsep ini. Jadi memang sekarang sangat kuat spiritualisme ini berkeliaran ya. Bahkan di United Nations pun, ya di lembaga-lembaga dunia pun, itu mengenai spiritual ini sudah sangat-sangat digembar-gemborkan. Bahkan lambangnya dari United Nations pun itu ada yang ada hubungannya dengan spiritualisme ya. Dan kekekalan jiwa ini memang adalah cara setan, upaya setan untuk memutarbalikkan dan juga menipu. Sebenarnya sih menipu ya kalau aku bilang ya. Menipu umat-umat Tuhan yang mau tertipu. Kalau yang tidak mau tertipu, ya kita belajar, kita gali terus ya. Jadi banyak sekali pembelajaran yang kita sudah terima. Tadi paparan yang saya ini memang John agak sedikit balik ke belakang, mengambil poin-poin dari elemen dari agama-agama dunia yang memang dipercayai ya. Dan kita mengetahui bahwa kebenaran itu adalah hanya kebenaran Kristus ya. Itu. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kalau boleh nanti kita bisa diskusikan kapan nanti bisa diatur, karena mengenai state of the dead ini sangat menarik.
ya, dan kita bisa lakukan Bible study bersama-sama untuk ini. Dan kita akan tutup perbaktian kita dengan menyanyikan lagu Sion dari, sebentar. Oh, sambil itu apa? Saya tutup dengan doa dulu ya, Bang ya. Maaf tadi lupa. Oh, boleh deh. Silakan. Ya. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengarkan dan juga bagaimana mengenai dari bukti-bukti sejarah yang sudah dikumpulkan oleh pionir kami yaitu D.M. Kemrat mengenai kekekalan jiwa ini, bahwa kekekalan jiwa ini sebenarnya hanyalah dongeng dan orang-orang pada umumnya pada zaman itu tidak mempercayakan hal itu. Akan tetapi orang-orang pada zaman sekarang mungkin mereka banyak yang mempercayakan hal itu, dan kiranya hanya dengan pertolongan kuasa-Mu saja dan juga hanya kasih-Mu saja yang sanggup untuk menjamah hati mereka, sehingga mereka pun benar-benar rindu untuk mencari kebenaran. Dan kiranya kebenaran ini pun juga ditujukan kepada kami agar kami pun mengasihi sama kami. Firman itu bukan untuk orang lain, akan tetapi firman itu untuk diri kami pribadi ya Tuhan. Ampunilah apabila kami masih sering kali menggunakan firman itu untuk orang lain dan hanya untuk menuduh orang lain, akan tetapi kami biasanya lupa bahwa kami pun sendiri masih sangat perlu untuk diperbaiki dari setiap diri kami. Sehingga setiap firman yang kami baca itu seharusnya untuk diri kami terlebih dahulu, kemudian kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau juga menyertai dalam sisa hari Sabat-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan buka lagu Sion kita. Lagu Sion nomor 19, Hati Yesus Penuh. Yesus penuh kasih bagimu, kasih suci murni, kasih abadi.
baik kita undang Bang Riki untuk bisa memimpin kita di dalam doa tutup. Halo Bang Riki, bisa pimpin kita untuk doa tutup perbaktian kita? Bang Riki, masih di situ? Oke, kalau berhalangan, kita minta Lai Simbolon, bisa pimpin kita dalam doa tutup, Lai. Terima kasih. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami muliakan, Pencipta, pemilik daripada segala sesuatu. Tuhan, pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh saudara kami, yaitu John. Tuhan Bapa yang di surga, biarlah firman yang kami dengarkan dapat menambah iman dan keruan kami dan membuat kami semakin hari semakin dekat kepadamu, dan hati dan pemikiran kami benar-benar setiap saat tertuju untuk datang belajar dan melihat akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih atas segala sesuatunya. Tuhan pimpin dan berkati kami di sisa hari Sabat yang indah ini. Dan nanti sore kami Tuhan akan belajar firman Tuhan melalui Bible Study dan kesehatan. Tuhanlah yang mimpin dan berkati, yang membawakan firman-Mu saudara Samjar. Dan begitu juga Tuhan peralatan yang kami pakai, biarlah Tuhan yang menyertainya supaya berjalan dengan baik. Bapa yang baik, berkatilah kami semuanya. Berikan roh-Mu yang suci itu kepada masing-masing kami, supaya benar-benar kami dapat pengertian yang daripada-Mu. Dan karakter daripada Yesus sendiri ada di dalam diri kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih pada kesempatan yang indah ini, hari Sabat-Mu yang mulia ini. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, amin. Terima kasih. Kebetulan ada beres saya, Ronald di sana. Selamat Sabat. Salam dari Kabanjahe. Terima kasih John, Santi, Bang Riki, Ito Teacher, dan juga Les Simbolon, dan Bang Sandi. Dan nanti kita akan adakan Bible Study terkait dengan kesehatan. Akan dibawakan oleh adik kita yang jauh di Kalimantan, David Samjar, dan waktunya nanti jam 15.30. Kalau 15.30, David, berarti di Kalimantan sama kan? 15.30 juga kan? WIB kah Bang? Oh, masih WIB ya? WIB atau WITA 15.30 apa nih? Oh, kalau Kalimantan pakai WIB apa WITA? WITA. Lebih WITA. cepat. Lebih cepat 1 jam dari WIB. Kalau gitu pembahasannya ada 2 jam? Bisa sama tanya jawab juga bisa. Ya, termasuk tanya jawab bisa ya. Berarti Ya. kalau 15.30 WIB berarti 16.30 WITA. Betul ya? Benar. Ya. Berarti 4:30 di sana, ya sampai tutup Sabat lah rencananya. Gitu ya. Oke Bang, oke, siap. Terima kasih. Terima kasih untuk kita semua. Kami undang nanti di acara Bible Study jam 15.30. Kiranya Tuhan memberkati kita dan baiklah kita menyucikan Sabat dengan baik dan benar. Sepanjang sisa Sabat ini, bagi mereka yang di alam, sangat berbahagia. Kami akan berangkat ke Bogor siang ini, supaya bisa bersama-sama dengan orang tua kita juga di alam. Tuhan memberkati, terima kasih. Sampai ketemu nanti sore. Sampai ketemu nanti sore.